Yang sedang asik memakai bodi. Latihan sambil bersandung, akhirnya menoleh ke sumber suara yang memanggilnya. Dilihatnya Elang dengan rambut acak-acakan dan juga baju yang berantakan. Elang nyengir kuda saat mengetahui Mila sedang menatap tajam ke arahnya. "Sayang," ucap Elang, hati-hati yang tersenyum semanis mungkin meskipun sedikit dipaksakan. "Masih ingat jalan pulang kamu?" ucap Mila ketus. "Sayang, yang itu dong. Kemarin kemarin aku itu terserah. Sekali aja gak usah pulang." Mila kembali sibuk di depan kaca. Elang mencoba mendekatinya. Perut Mila mulai berjolak saat mencium bau alkohol yang begitu menyengat dan menyeruak ke hidungnya. Ia menutup mulut dengan tanya, "Mas, jangan dekat-dekat aku." Namun Elang semakin mendekat. Mila yang sudah tidak tahan berlari ke kamar mandi. "Sayang, kamu kenapa?" Elang mengetuk pintu kamar mandi. "Pergi kamu, Mas, keluar dari kamar ini," ucap Mila dari dalam. "Tapi sayang, aku minta maaf, pergi dulu, aku gak tahan sama bau kamu," ucap Mila yang kembali memuntahkan seluruh isi dalam perutnya. Dengan tubuh yang lemas, Mila keluar dari kamar mandi, sedangkan Elang masih memantung di imbang pintu. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya lagi. Mila sekuat tenaga menahan agar tidak muntah lagi. Ia mengambil beberapa setel baju untuk Elang, kemudian memasukkan ke dalam tas. Mila melemparkan tas itu dan Elang langsung menangkapnya. "Mila, please, aku mohon Mas, jangan ke kamar dulu sebelum baunya hilang. Aku benar-benar gak tahan," ucap Mila memegang perutnya yang bergojak lagi. Ia berlari ke kamar mandi lagi. Elang mencium aroma tubuhnya sendiri dan memang sedikit bau alkohol, lalu berlalu dari kamarnya, menenteng tas yang tidak terlalu besar. Ia seperti suaminya disuruh minggat istrinya. "Pak Elang mau kemana?" tanya Aris yang saat ini berada di dapur mengambil minum. Ia sedikit bingung saat melihat bosnya menenteng tas. Elang mendekat. "Riz, emang saya bau? Maksudnya, Pak?" tanya Aris. Kata Mila, "Saya bau alkohol." Aris mencoba mendekat dan menghirup aroma Elang. Sedikit sih, Pak. Tapi Mila sampai muntah-muntah, Riz. "Beneran, Pak? Bapak kan minum alkohol yang mahal, jadi baunya tidak terlalu menyengat." "Tahu Aris, kamu bikinin teh hangat buat Mila ya. Ntar ke kamar saya mau berendam, mungkin beberapa jam, Riz, biar aromanya hilang," ucap ucap Elang begitu serius. Pak, jangan lama-lama. Kalau berendam nanti bapak masuk angin loh." Elang tersenyum. "Kamu perhatian banget sih, Riz." "Ya kalau bapak sakit kan susahnya saya juga, Pak. Bakalan ngurusin kerjaan bapak," batin Riz. Elang melangkah pergi menuju kamar tamu, sedangkan Aris membuatkan teh untuk Mila. "Mila," panggil Aris. "Masuk, Mas Riz." Ceklek. Aris membuka pintu dan kaget begitu melihat Mila yang pucat bersandar di sofa. Aris meletakkan mempan yang berisi roti dan teh hangat itu di atas meja. Kemudian Aris menyentuh dahi Mila. "Nggak panas kok, aku nggak apa-apa kok, Mas Aris. Ini kamu minum teh hangat dulu." Aris membantu Mila untuk minum. "Kamu belum sarapan kan? Makan roti dulu ya." Mila menggelengkan kepalanya. "Lagi nggak nafsu, tapi kamu lemas lagi nih loh, Mil. Makan dikit aja, perut kamu pasti kosong kan. Nanti malam kan kamu harus ke acaranya Tino. Kalau kamu nggak makan gimana gimana pulihnya?" "Ya deh, Mas. Ini makan roti ini dulu. Sebentar lagi aku cariin bubur deh. Kayak bubur ayam enak," ucap Mila menggigit rotinya. "Ya nanti aku beliin sekalian buat Pak Elang. Dia kan juga belum sarapan." "Mas Aris, aku nggak mau makan roti. Aku mau makan bubur ayam," ucap Mila. "Ya udah deh, aku cariin, yang penting banyakin minum air putih juga biar cariin tubuh kamu pulih." "Makasih, Mas Aris." Begitulah sosok Aris bagi Mila. Ia bagaikan seorang kakaknya yang selalu perhatian. Mila menunggu di dapur. Ia menunggu Aris yang sedang membeli bubur. Ia begitu bersemangat melihat Aris menentang kantong plastik kecil dan berjalan menghampirinya. "Yeay, akhirnya datang," ucap Mila senang. "Kamu kayak nggak pernah makan bubur aja, Mil," ucap Aris yang melihat Mila begitu lahap makan bubur itu. "Bukannya gitu, Mas, kan ini perutku lagi kosong, ini terlalu bersemangat deh." Jadi malu. "Kayaknya sama siapa aja kamu?" Mas Aris nggak makan. "Enggak, udah kenyang, tadi udah sarapan roti." Tiba-tiba Elang sudah terlihat segar sehabis mandi menghampiri mereka untuk ikut bergabung ke meja makan. Dan Mila refleks menjauhi ia membawa buburnya ke meja paling ujung, berjarak jauh dengan suaminya. "Sayang, aku udah nggak bau." Mila terdiam. "Kamu cium ini kalau nggak percaya," sama Elang. Nggak mau. Nanti kalau aku muntah lagi gimana? Udah wangi nih ya kan, Riz?" Aris yang duduk dekat Elang kemudian mengangguk. Nggak mau ya nggak mau," ucap Mila kesal. Ia berdiri kemudian dekat tangga. Elang baru saja berdiri hendak mengejarnya, namun Mila berbalik. "Stop, Mas, aku masih marah ya sama kamu. Pokoknya seminggu ini aku nggak mau tidur sama kamu," ucapnya lalu pergi. Elang duduk kembali dengan lemas. "Seminggu, Riz, gimana sih pusaka gua?" Aris hanya melongo yang tak paham maksud Elang. "Riz, kasih lu sih, Bang."
Ucap Elang frustasi. Solusi apa pak? Jawab Aris bingung. Ya buat ngerayu biar Mila nggak marah lagi. Kasih aja hadiah pak. Hadiah apa? Yang nggak ya apa gitu pak? Saya juga kurang paham masalah perempuan. Tunggu deh, kayaknya kemarin aku beliin kalung buat Mila tapi aku lupa taruh mana. Elang pergi ke mobil dan mengobrak-abrik mobilnya sampai ia menemukan kotak perhiasan berisikan kalung berlian simpel dan elegan. Ia tersenyum saat menemukan kalung yang kapan hari ini ia beli dengan Tino sewaktu Tino mencari cincin kawin. Sore hari menjelang malam, semua harus siap-siap akan datang pergi Nana dan Tino. Elang dan Aris tampak sudah siap dengan setelan jasnya. Mereka menunggu Mila teras rumah. Elang terus melihat arah jam tangannya meskipun ia sudah menunggu terlalu lama, akan tetapi sejak saja tidak berani mengganggu istrinya sedang merajuk. Ia tidak mengganggu macam itu lainnya. Suara Hicks menghampiri mereka. Elang dan Aris sampai terengang melihat penampilannya begitu cantik dibalut dress napi di atas lutut tanpa lengan yang rambut disenggol dan menyisakan beberapa anak rambut di bagian samping. Antingnya panjang nomor kilauan juga warna lipstik merah menyala yang terkesan menggeda. Jika Elang boleh memilih, ia lebih memilih ingin membawa istrinya di keranjang daripada harus berbagi kenikmatan dunia pada orang-orang yang melihat istrinya nanti. Elang menggelengkan kepala untuk tidak jatuh dalam imajinasi yang terlalu dalam. Senyuman semanis mungkin yang berikan pada istrinya cantik, ucapnya semuja. Baru sadar kalau istrimu cantik, makanya ganti-ganti kelayapan mulu. Enggak takut istrinya bila orang, jawab Mila sinis. Oke, Elang paham jika istrinya cantik itu masih merajuk padanya. Lebih baik mengalah dan merayunya. Aku punya hadiah buat kamu. Buat istriku tercinta. Masih dengan senyuman yang begitu manis, Elang mengunggah kotak beludro dalam suku jasnya. Mila mengerjap. Aku nggak lagi ulang tahun kok. Ia masih memasang ekspresi datanya. Elang membuka kotak itu dan kalung berlian begitu menyala membuat Mila tidak bisa berkata-kata. Elang mengambilnya lalu memasangkan kalungnya cantik itu untuk perempuan yang cantiknya pula. Ia mencium pundak mulus Mila yang terbuka itu begitu menggoda untuk dikecup. Dan seketika Mila melihat geli. Kamu mau nyokap aku ya? Hei, ini sebuah permintaan maaf sayang. Oke, karena aku suka sama kalung ini. Mila megang bandul kalung itu, jadi aku potong 2 hari. Maksudnya tanya Elang tak paham hukumnya. Kan kamu nggak boleh tidur sama aku selama seminggu karena kalung itu begitu cantik, jadi aku kurangi 2 hari. Sisa 5 hari deh, ucap Mila santai. Bagaimana kalau kebalikannya aja, sisanya 2, ucap Elang sambil mengangkat 2 jarinya. Aku kurangi atau enggak sama sekali, ancam Mila. Ya, jawab Elang terbata. Mila berlalu begitu saja meninggalkan Elang lalu kembali menoleh ke belakang. Aku berangkat sama Mas Aris. Elang yang mendengarnya seolah tak percaya istrinya lebih banyak sama Aris dibandingkan dengan dirinya. Jangan ngawur kamu Mil, nanti apa kata orang, ucap Elang serius. Aku potong 1 hari deh, jadi tinggal 4. Astaga Mila, kamu perjuangan banget sih sama suami. Elang menghela napasnya. 2 hari gimana? Mila terima permintaan Elang. Oke, potong 2, jadi 3 hari ya. Ayo Mas Aris. Mil, aku tunggu kamu di depan nanti ya. Kalau gitu, ucap Elang lesu sambil masuki mobilnya. Mas Aris, Mila tertawa cekiki sendiri. Kenapa saya mau ngasih jailan Pak Elang? Ucap Aris sambil melajukan mobil. Ya bisnya lusuh sih. Mas Aris lihat sendiri kan ekspresi Mas Elang tadi. Aris menggelengkan kepalanya melihat tingkah Mila. Ini tuh pelajaran buat dia Mas Aris. Kalau nggak digituin nanti teman Mas Elangnya. Ya Mil, nanti jangan jauh-jauh dari aku ya, ucap Aris yang sebenarnya saat ini sedang gusar dengan pikiran sendiri. Bagaimana jika Mila bertemu dengan Al? Emang kenapa Mas? Aku mau berangkatnya sama kamu, jadi Pak Elang pasti marah kalau aku tidak menjagamu dengan baik. Ya meskipun tanpa Elang minta pun aku akan menjagamu seperti adikku sendiri. Siap Mas Aris. Ya sebentar lebih dahulu di depan rumah Tino karena acara pernikahan langsung di rumah Tino yang berukuran cukup besar. Ia memutuskan untuk menunggu istrinya di depan. Lang, seorang menepuk pundak Elang refleks. Elang langsung menoleh. Nal, lu juga baru nyampe? Tanya Elang. Enggak kok, ini ambil ponsel gua ketinggalan di mobil. Masuk yuk. Royan udah di dalam, ajak Ronaldi. Lu duluan aja, gua masih nunggu istri gua. Elang ngalihkan dengan 2 orang baru datang. Ia menepuk bahu Ronaldi. Lu mah sok aja dulu, ucap Elang sambil berlalu menghampiri 2 orang itu sedangkan Ronaldi masih terdiam. Mah, Pah, sapa Elang pada seorang yang baru datang dan langsung mencium tangannya pergantian. Anak mama yang ganteng ngegak udah dari tadi, tanya Mama Mila. Baru kok Mah, Ronaldi mengulurkan kakinya bingung saat melihat dari jauh interaksi Elang dengan orang yang dikenalnya itu.
Ia itu orang tua Mila yang dulu menolaknya mentah-mentah. Tapi kenapa Elang bisa mengenalnya? Apa hubungan Elang dengan orang tua Mila? Itu yang ada di dalam pikiran Renaldi saat ini. Jarak di antara mereka terlalu jauh sehingga Renaldi tidak bisa dengar pembicaraan mereka dan sepertinya ia harus pergi sebelum orang tua Mila melihat ke arahnya. Pasti mamanya Mila akan memaci maki dirinya jika ia tahu dirinya kembali ke Indonesia. Jadi sebelum ia dipermalukan di depan umum, lebih baik dia beranjak pergi. Mama Mila terdiam saat ia seperti melihat seseorang yang ia kenal. Apa itu Al? Ngapain dia di sini? Enggak kak, enggak, kayaknya enggak mungkin deh. Ada apa mah? Tanya Elang saat mertuanya termenung. Enggak, tadi Mama kayak ngeliat seseorang yang Mama kenal di situ. Baru saja Elang hendak menengok, namun papanya segar bertanya, istri kamu mana Lang? Sebentar lagi nyampe Pak. Elang tadi masih ada kerjaan dulu. Bohongnya karena begitu tidak ada enak mertuanya jika ungkapkan alasan sebenarnya. Kalau begitu mau papa mau masuk duluan ya. Nanti ajak Mila menemui papa. Papa mau ngenalin kalian sama rekomendasi bisnis papa, ucap Pak Muwardi. Iya Pak. Muwardi mengajak istrinya untuk segera masuk ke dalam. Sedangkan Elang masih menunggu istrinya. Mungkin ia memberikan Mila masuk bersama Aris yang jelas semua karyawan yang agak bergosip yang tidak karena kebanyakan tamu malam ini ada karyawannya juga teman sekolahnya. Ia begitu tidak sabar ingin mengenalkan istrinya pada teman-temannya. Setelah menunggu saat akhirnya Mila dan Aris sampai jumpa. Sepertinya memang sengaja membuat Elang menunggu. Hai mas, udah dari tadi, tanya Mila basa-basi. Jawab Elang dengan bibir yang mencut. Lucunya Mila mencolok dugu Elang. Ia memang suka menjahili suaminya itu. Elang melingkarkan lengannya. Ayo, lalu menggandeng lengan Elang. Tentu saja mereka berdua menjadi sorotan yang memasuki acara itu. Semua mata tertuju pada mereka. Entah mengapa Mila tak suka cara karyawan Elang menatapnya. Mila panggil seorang dan mereka mendekat. Hai Pika, Reno, sahabat Mila saat Mila dua temannya kuliahnya dulu. Sedang Elang berdalam karena Mila asik mengobrol dengan Reno. Sedangkan Pika yang sedari tadi menanginya. Oh ya, kenalin ini suami aku, ucap Mila dan Elang segera mengulur tangannya. Suami Pika tidak percaya yang sudah berjumpa dengan Elang. Lu nikah kok enggak ngundang-ngundang sini, Mil? Sorry Pik, soalnya persiapan menak pas tanya kecil-kecil kok. Inilah pertanyaan yang paling Mila tidak sukai semenjak ia menikah dengan Elang. Entah alasan apa yang pas untuk mengungkapkannya. Jangan bilang lo, ucap Pika menggantung dan Mila sudah biasa menebak itu. Enggak kok, ngawur lu, jawab Mila. Elang mengatakan pelukannya di pinggang Mila. Semua Mila paham kalau dirinya tidak suka menjadi orang asing seperti ini. Kita duluan ya, mau lihat Ana dulu, gua pamit Mila. Oh oke. Setelah itu Mila berpakaian pada suaminya ingin melihat Ana yang masih di make up. Aris sengaja mengikuti Mila selain karena menurut Elang sini cukup banyak orang, itu juga menjadi niatnya agar mencegah Mila bertemu dengan Al. Sedangkan Elang menghampiri teman-temannya. Terlihat di sana Roya sedang menggoda Terry. Tentu saja Roya tidak akan menyewanya dengan waktu yang singkat, apalagi wajah cantik bulenya itu sangkat ia pamerkan kepada seluruh teman-temannya menghadiri acara itu. Lalu di sana juga ada Renaldi yang berbincang dengan Royan. Baru datang loh, tanya Royan pada Elang yang baru aja menghampirinya. Lumayan lah, gue sampai jemuran nungguin istri gue, sahabat Elang. Jadi lo masa golongan suami takut istri, Lang? Aja kalian. Bukan gitu kambing. Gara-gara lo semalam gak bangunin gue buat pulang, dia jadi ngambek sama gue seharian. Ini gak boleh nyentuh dia. Dan lo tahu dia mau pisah ranjang selama seminggu gara-gara pulang telat dan mabuk-mabukan. Elang melupakan semua unek-uneknya pada sahabat itu. Royan terus tertawa mendengar perkataan Lang. Dan Terry hanya melirik sini. Sebenarnya ia juga sangat penasaran dengan istri Lang. Apa mungkin cantiknya melebihi dirinya? Tentu tidak mungkin. Itu yang berada di benaknya sekarang. Bukannya kemarin lu dijemput Aris Lang? Iya, tapi sama aja. Gue disuruh tidur di luar karena dia ngambek. WTW di mana istri Lang? Ternyata lucu juga ya. Dia bisa menaklukkan hati preman sekolah. Hahaha. Gue sengaja lu kambing. Nah itu dia semenjak dia ngambek sama gua. Kadang gue sampai keberkan sendiri suami dia itu gua apa Aris. Lu bayangin aja nih ya. Dia kemarin sakit ya, ngerawat Aris, yang cariin makan Aris. Dan sekarang berangkat ke sini dia mau semobil sama Aris. Besok-besok apalagi, coba guru Elang ngusap kasar wajahnya. Kali ini bukan hanya Royan yang tertawa, tapi Renaldi juga tertinggal pingkal mendengar curhatan Elang. Mila menghampiri sahabatnya. Ia memasuki ruangan khusus yang sudah disiapkan untuk para calon pengantin. Terlihat di sana Ana yang sedang berdiri mengenakan gaun putih yang begitu indah. Ia sedang berpose, sedangkan Tino berada tepat di depannya mengabdikan momen di mana ia akan menjadi laki-laki sungguhnya, bukan hanya bertanggung jawab terhadap Ana, namun juga buah hatinya yang kini sedang tumbuh dalam perut Ana.
Senyum Mila tidak pudar tatkala melihat dua insan yang sedang jatuh cinta itu. Masuk ngapain bengong di situ, ucap Ana dan mengumumkan lemunan Mila. Abisnya takut ganggu canda Mila melangkahnya kaki mendekat. Elang mana Mila, tanya Tino. Nyari teman-temannya katanya, jawab Mila. Berhubung nanti acara singkat, gue mau ajak kalian semua sama sohib-sohib gue ngumpul setelah resepsi. Kita pesta ronde kedua, ucap Tino bersemangat. Tin, lu gak kasih anak-anak? Nanti kalau di kalian gimana, seru Mila. Enggak Mila, justru gue senang banget kita bisa ngumpul sama teman semua sama teman suami. Lagian semenjak gua hamil selalu tidur larut malam kok, saut anak. Baru calon ya, belum suami. Mila tertawa. Iya iya, mentang itu udah punya suami, saut Tino. Iya iyalah, suami kan udah sah, ucap Mila dengan ada bercandanya. Iya iya, sekarang udah saling bucin, ledek Tino. Emang kelihatan banget ya, ucap Mila. Gimana nggak kelihatan orang kagak mesra-mesraan di depan gua, Markona, ucap Tino jengkel. Ya habisnya Mas Elang sih, ucap Mila malu-malu saat menyebut nama suaminya. Juga hatinya selalu berdebar saat mengingatnya. Lihat deh muka Mila malu-malu kucing, kayak bocah sama aja sumpah, ucap anak. Iya yang satu malu-malu, yang satu nggak tahu malu kalau lagi depanku, sahabat Tino. Mereka terus menggoda Mila yang pipinya merah karena mereka membuat hal-hal tentang dirinya dan Elang. Setelahnya Mila kembali ke pesta berempat di dalam rumah Tino di halaman rumah. Ia menuju halaman karena tadi Aris sudah memanggilnya dan memberitahukan bahwa ia disuruh menemui orang tuanya juga suaminya. Ia tersenyum saat melihat laki-laki begitu tampan dan gagah membuat ia ingin selalu memeluknya karena yang membuatnya merasa terlindungi. Elang saat ini sedang bercanda dengan sopan dengan dua orang tuanya juga mamahnya Elang dan beberapa orang sepertinya adalah rekan bisnis. Halo sayang, ucap Elang menyapa Mila dan memeluknya. Mama, Mila kangen, ucap malas pelukan mertuanya. Mama juga, maaf ya, Mama sering liburan akhir-akhir ini, ucap Mama Elang. Mila tahu ia harus berusaha keras untuk melakukan rasa sakit kehilangan papa mertuanya. Ia adalah wanita yang kuat yang selalu menyembunyikan kesedihannya terhadap Mila dan Elang karena setelah kepergian papanya, Mila sendiri juga tidak melihatnya menangis lagi. Sedangkan laki-laki paruh baya yang sudah berkumpul dengan mereka dari tadi akhirnya berbicara jadi ini anak Pak Mardi. Dan Mila menjawab dengan gak anggukan dan senyuman. Cocok, benar-benar serasi dengan Pak Elang. Selain perasaannya rupawan juga sama-sama berlian di bidang bisnis. Rasanya saya iri dengan Pak Mardi, ucap lagi paruh baya itu. Anda terlalu berlebihan Pak canda Mila. Tidak, sebelumnya saya sudah melihat Anda saat rapat besar di negara. Benar-benar cerdas, jawabnya. Sebenarnya ini bukan pertama kali orang berbicara seperti itu, karena sudah berkali-kali mendapat pujian seperti itu saat menikah. Dan setelahnya perusahaan besar Mawardi Utama dan Elang Group menjadi perusahaan raksasa di kota ini. Karena banyak perusahaan berinvestasi di sana dan juga menaruh kepercayaan pada perusahaan tersebut. Dan inilah keuntungan dari perjodohan ini. Mila menghela napasnya setelah mengingat-ingat perjodohan itu. Tapi tidak menyesal karena perjalanannya dengan Elang berujung indah saat ini. Entah jika esok akan ada kerikil kecil yang akan menghalangi jalan mereka berdua, tapi yang pasti tidak ada penyesalan akan hal terjadi. Aris mulai lapasnya lega karena saat acara berlangsung Mila dan Ella bergabung bersama keluarganya juga rekan bisnisnya di meja paling depan, sedangkan Aris sedang memastikan bahwa Al dan Royan berada di kursi halaman. Namun lagi-lagi jantung Aris nyaris copot saat Ella memberitahu akan ada pesta ronde kedua yang diadakan Tino hanya bersama teman-temannya saja. Saat ini suasana rumah sudah lumayan sepi, hanya beberapa yang tersisa. Tino menyuruh pelayan menyediakan meja panjang yang juga begitu makanan di halaman yang dekat dengan kolam renang. Mila berpamitan ke kamar mandi untuk memberi make upnya karena ia tidak mungkin berdandan biasa-biasa saja di hadapan teman suaminya. Sedangkan Elang kini menghampiri teman-temannya yang berbincang sambil menunggu meja dibereskan. Sama halnya dengan Aris, kini Ana tidak berkata apa-apa setelah melihat seseorang memberi selamat padanya dan Tino. Ana tahu betul siapa orang itu, orang yang selama ini selalu ditangisi sahabatnya. Mila kembali dari kamar mandi dengan bibir yang terus melengkung sempurna. Ia merasa moodnya sangat baik malam ini. Ia yang kami menuju halaman. Di sisi lain, Elang, Ana, Tino, Aris, Royan, Terry, dan juga Renaldi sedang berdiri sambil menunggu meja yang disiapkan oleh pelayan. Mila sudah biasa melihat mereka dari kejauhan. Baru ia mau melangkah untuk mendekat, namun seorang memanggilnya. Nona, panggil perempuan parbayi itu. Iya bu, jawab Mila bingung karena
karena tidak merasa mengenalinya. Anda istrinya Elang? Iya, saya ibunya Tino. Wanita itu mengulurkan tangannya dan disambut dengan sopan oleh Mila. Maaf, saya tidak tahu Bu, ucap Mila sungkan. Tidak apa-apa, panggil saja Bibi. Elang biasa juga memilih seperti itu. Baiklah Bibi, nama saya Mila, panggil saja Mila Bui. Kau memang sangat cantik. Benar apa yang dikatakan Tino. Pantas saja Elang bertekuk lutut denganmu. Siapa yang bisa menolak perempuan setak ini, pujinya. Bibi terlalu berlebihan. Bahkan banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik dariku, ucap Mila. Elang adalah anak yang baik dari kecil. Ia tidak pernah neko-neko istilahnya. Kamu juga beruntung berjodoh dengannya, tapi pada itu bukan tentang baiknya saja. Kadang memang akan ada sedikit halangan. Itu apapun yang terjadi, tetap saling percaya dan jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Mila mengangguk pertahan. Iya Bi, terima kasih nasihatnya. Itu bukannya istri Lolang, ucap Ryan melihat Mila dari kejauhan. Dari semua mata melihat ke arah Mila, namun tidak begitu jelas dari samping. Kayaknya istri lo dapat pajangan dari nyokap gue dah, Lang, sahut Tino. Jantung Aris dan Ana nyaris cepat mengetahui Mila sedang berada di sana. Gue kesana dulu, takutnya nyokap lo terlalu muji gue dan di depan Mila. Ntar dia jadi nambah cinta ke gue, ucap Elang lalu pergi menghampiri istrinya. Bocah itu yang songong, ucap Tino. Sedangkan Al yang mendengar nama itu, jantung yang berdegup kencang saat Elang menyebut nama pernah mengisi hatinya. Bahkan sampai saat ini bayangan tentang dia tidak pernah hilang meskipun terkikis oleh jarak dan waktu. Dia adalah cinta pertamanya, gadis cantik yang selalu bergantung padanya dulu, yang selalu membutuhkan pundaknya begitu sandaran, tangannya sebagai genggaman. Sampai saat ini Al masih khawatir apakah ia menjalani hari-hari dengan baik setelah dia pergi. Bibi, jangan jelek-jelekin aku ya di depan istriku, ucap Elang di seberang sana. Iya Bibi bilang kalau kamu itu sukanya tawuran dari dulu. Mila tersenyum mendengarnya. Jangan percaya sayang, Bibi ini terlalu cemburu padamu, canda Elang. Lihatlah Mila, pria yang manja ini. Dia selalu saja percaya diri. Oh, itu memang harus Bi, ucap Elang sombong. Apakah dia juga selalu manja padamu, Mil? Haha, sebenarnya sangat-sangat manja, Bi, jawab Mila tertawa menutup mulut dengan tangannya begitu anggun. Elang itu emang dari luarnya yang nyeremin, tapi aslinya kayak bocah, dasar bos. Ya sudah, Bibi mau istirahat, ucapnya kemudian pergi dan mengabaikan tangannya. Elang terus menyibikkan bibirnya saat dua wanita asik mengatainya di depan matanya. Pergi yang jauh Bi, canda Elang disusul dengan tawanya. Ia akan mengalihkan tatapannya pada seorang depannya. My dear, panggil Elang dengan lembut dan panggilan itu terasa merdu telinga Mila. Ya, aku sangat rindu sentuhanmu. Sadar enggak sih kamu dari kemarin gak pernah nyentuh aku, ucap Elang begitu dalam. Tapi yang namanya salah, memang harus ada hukumannya Mas, biar kamu gak ngulangi kesalahan yang sama lagi. Mila mengusap wajah Elang. Elang langsung menggenggam tangan istrinya lalu mengucapnya, baiklah aku kalah, ucap Elang begitu frustasi. Mila sejujurnya tak tega melihat Elang seperti itu. Ia menghela napasnya. Satu pelukan saja. Mila merentangkan kedua tangannya. Elang langsung berbedar saat mendengarnya. Ia dekat tubuh yang selalu ia rindukan, juga aroma yang membukukan yang membuatnya sungguh tidak ingin melepaskan pelukan yang sama eratnya itu. Ia juga tahu dari eratnya pelukan Mila. Sebenarnya istrinya bisa membutuhkan sentuhan, namun begitulah wanita selalu gengsi yang diutamakan. Elang mengecup puncak kepala Mila, lalu membisikkan sebuah kalimat, aku mencintaimu, sungguh mencintaimu, Mila. Ucapnya dengan bisikan selembut mungkin. Dan bisikan itu seperti mantra yang membawakan untuk Mila. Suaminya berhasil membuatnya terbang setinggi langit hanya dengan kata-kata sederhana dan terdengar begitu tulus. Ia sadarkan kepalanya pada bahu yang kokoh itu, sangat nyaman sekali. Lihat deh, sohib lu nyet, emang kayak nggak ada tempat dipeluk-pelukan di situ, ucap Ryan kesal menatap dari kejauhan. Dua orang saling berpelukan dan itu membuat pandangan semua orang yang sana mengarah pada dua manusia itu. Udah biasa kalau itu mah, jawab itu no santai. Kayak di rumah nggak ada waktu aja, ucap seorang yang sendiri dari tadi Terry begitu kesal melihat kemesraan Elang dengan istrinya. Gue jadi gitu ngiri sih, sahut Tina ketus. Itu pasti ceweknya ini akan yang kegatalan itu, ucap Terry sini. Enggak, mulut Anda, sahut Ana tidak suka sahabatnya dikatain. Mereka suami istri, jadi tidak masalah melakukan hal apapun dimanapun. Lanjutnya dengan emosi, Tina menggenggam tangannya dan beri syarat agar Ana tidak meladeninya. Elang menggenggam tangan Mila lalu berjalan ke arah para teman-temannya semakin mendekat, dekat. Oh iya sayang, kalian ini teman aku satu lagi namanya Renaldi, ucap Elang yang berhadapan dengan temannya. Mila membelakang matanya saat berpandangan bertemu dengan orang yang dikenal Elang.
sebagai sahabatnya. Bahkan saat ini dalanya terasa sesak dan berkeringat dingin.